Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul nama kota Blitar? Mungkin banyak yang sudah tahu versi cerita tentang Laskar Tartar yang mundur teratur. Tapi, tahukah kalian kalau ada kisah yang jauh lebih kuno, yang tercatat dalam sebuah naskah kuno bernama Babad Nagari Blitar? Yuk, kita telusuri bareng-bareng cerita epik di balik nama Blitar yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Semua ini bermula di masa lalu, saat kerajaan Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya. Di sebelah selatan Gunung Kelut, ada sebuah daerah yang subur dan makmur. Daerah ini dulunya dikenal dengan nama Medang. Hutan-hutannya lebat, sungainya jernih, dan tanahnya sangat cocok untuk bertani. Masyarakatnya hidup damai di bawah kepemimpinan seorang adipati yang arif dan bijaksana. Tapi, seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Kemakmuran Medang ternyata menarik perhatian bangsa Taro yang terkenal ganas dan suka menjarah. Pasukan Taro ini datang dengan satu tujuan, menguasai Medang dan merampas semua kekayaannya. Mereka menyerbu tanpa ampun, membakar rumah, merusak ladang, dan membuat penduduk ketakutan. Adipati Medang, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, akhirnya kewalahan menghadapi kekuatan pasukan Taro yang begitu besar. Dengan berat hati, ia dan sisa pasukannya terpaksa mundur untuk menyusun strategi baru. Medang pun jatuh ke tangan bangsa Taro. Di bawah kekuasaan mereka, daerah yang tadinya damai berubah menjadi lautan penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja rodi, hasil panen dirampas, dan siapa saja yang melawan akan dihukum berat. Berita jatuhnya Medang sampai ke telinga Raja Majapahit. Beliau sangat murka mendengar penderitaan rakyatnya. Tanpa menunggu lama, sang raja segera memanggil panglima perang terbaiknya. Beliau memerintahkan agar Medang segera direbut kembali, apapun caranya. Panglima perang ini bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang satria yang sakti mandraguna, pemberani, dan ahli strategi perang. Namanya adalah Adipati Aryo Blitar. Dengan membawa panji-panji kebesaran Majapahit dan pasukan elite terbaik, Aryo Blitar berangkat menuju Medang. Misinya hanya satu, mengusir penjajah dan mengembalikan kedamaian. Sesampainya di perbatasan Medang, Aryo Blitar tidak langsung menyerang. Ia tahu, melawan pasukan Taro yang jumlahnya lebih banyak secara frontal adalah tindakan bunuh diri. Maka, ia pun menyusun sebuah siasat jitu. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok kecil. Sebagian bertugas memancing musuh keluar dari benteng pertahanan mereka, sementara sebagian lagi bersiap menyergap dari berbagai arah. Ini adalah taktik perang gerilya yang cerdas, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan hutan yang lebat di sekitar Medang. Pertempuran pun pecah. Pasukan Majapahit yang dipimpin Aryo Blitar bergerak lincah seperti bayangan di dalam hutan. Mereka menyerang tiba-tiba, lalu menghilang lagi. Pasukan Taro yang terbiasa bertempur di medan terbuka menjadi kebingungan dan panik. Moral mereka mulai runtuh. Puncak pertempuran terjadi saat Adipati Aryo Blitar berhadapan langsung dengan pemimpin pasukan Taro. Pertarungan satu lawan satu yang sangat sengit pun tak terhindarkan. Keduanya sama-sama sakti, sama-sama kuat. Suara denting senjata mereka terdengar membelah keheningan hutan. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, dengan sisa-sisa tenaganya, Aryo Blitar berhasil mengalahkan pemimpin pasukan Taro. Kematian sang pemimpin membuat sisa-sisa pasukan Taro kehilangan semangat tempur. Mereka lari tunggang langgang, meninggalkan Medang dalam keadaan porak-poranda. Kemenangan ini disambut dengan sorak-sorai oleh rakyat Medang yang akhirnya terbebas dari penderitaan. Mereka mengelulukan Aryo Blitar sebagai pahlawan sejati. Medang akhirnya kembali ke pangkuan Majapahit. Setelah berhasil merebut kembali Medang, Aryo Blitar tidak langsung kembali ke ibu kota. Ia melihat betapa hancurnya daerah ini. Rumah-rumah terbakar, ladang-ladang rusak, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Hatinya tergerak. Ia memutuskan untuk tinggal sementara waktu di Medang untuk membantu rakyat membangun kembali kehidupan mereka. Di bawah bimbingannya, rakyat bergotong royong memperbaiki rumah, membersihkan ladang, dan menata kembali desa mereka. Aryo Blitar juga mengajarkan sistem irigasi baru dan teknik bertani yang lebih baik, sehingga hasil panen mereka bisa lebih melimpah dari sebelumnya. Perlahan tapi pasti, Medang bangkit dari keterpurukan. Daerah itu kembali menjadi makmur, bahkan lebih makmur dari sebelumnya. Rakyat sangat mencintai dan menghormati Adipati Aryo Blitar. Mereka merasa berhutang budi atas semua jasa dan pengorbanannya. Ketika tiba saatnya Aryo Blitar harus kembali ke Majapahit, rakyat Medang merasa sangat kehilangan.
Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dan agar nama sang pahlawan selalu dikenang sepanjang masa, mereka sepakat untuk mengubah nama daerah mereka. Dari yang semula bernama Medang, diubahlah menjadi Blitar, yang diambil dari nama sang pahlawan, Adipati Aryo Blitar. Raja Majapahit pun menyetujui perubahan nama ini. Beliau sangat bangga dengan keberhasilan Aryo Blitar, tidak hanya dalam memenangkan perang, tetapi juga dalam memenangkan hati rakyat. Sejak saat itulah, nama Blitar resmi digunakan dan terus melekat hingga sekarang. Jadi, setiap kali kita menyebut nama Blitar, kita sebenarnya sedang mengenang kisah kepahlawanan seorang satria Majapahit yang gagah berani, yang rela berkorban demi membela rakyat dan tanah airnya. Kisah ini memberikan kita sebuah perspektif baru tentang nama Blitar. Bukan sekadar balining Tartar atau mundurnya pasukan Tartar, tetapi sebuah penghargaan abadi untuk seorang pahlawan bernama Aryo Blitar. Cerita ini mengajarkan kita tentang arti keberanian, pengorbanan, dan kepemimpinan yang sejati. Seorang pemimpin yang tidak hanya pandai berperang, tetapi juga peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Tentu saja, sebagai sebuah babad atau cerita tutur, kebenaran historisnya masih perlu dikaji lebih dalam oleh para sejarawan. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga hari ini. Kisah Aryo Blitar adalah cerminan semangat juang dan kepahlawanan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota Blitar, kota yang juga dikenal sebagai kota proklamator, tempat peristirahatan terakhir Bung Karno. Nah, itulah cerita versi kuno tentang asal-usul nama Blitar yang tercatat dalam babad Nagari Blitar. Sangat menarik, bukan? Ternyata di balik sebuah nama, tersimpan sebuah kisah epik yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka versi cerita ini atau versi balining Tartar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah dan budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.